Kami mengasihi Engkau, Selamat Tuhan. pagi Bapak Ibu yang Engkau yang dikasihi termanis Tuhan. buat hidup kami. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya berikan tema penghalang terobosan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang mengalami jalan buntu. Kita sudah mencoba segala cara, kita sudah berdoa, kita sudah memperkatakan firman, bahkan kita sudah mengambil doa dan puasa untuk mengalami terobosan. Tetapi tetap saja tidak terjadi apa-apa. Pada hari ini saya ingin membahas beberapa hal yang merupakan halangan bagi terobosan iman kita. Yang pertama yaitu tradisi. Mari kita lihat sebuah kisah dalam Alkitab tentang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dikatakan bahwa wanita ini tidak ada harapan lagi. Wanita ini sudah habis-habisan mengeluarkan uang untuk pengobatan namun tidak juga membaik. Kemudian ia mendengar kabar bahwa tinggal satu pribadi yang dapat menolong, yaitu bernama Yesus. Namun kemudian wanita ini mendatangi Yesus secara terang-terangan. Namun hal itu sama dengan bunuh diri, karena pada hukum perjanjian lama, sakit pendarahan merupakan hal yang najis, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menyentuhnya karena ia akan dianggap juga najis atau kotor. Tetapi wanita ini membutuhkan sebuah terobosan hidup. Ia tidak lagi memikirkan tentang tradisi, yang ia pikirkan hanya bagaimana ia bertemu dengan Yesus dan mempraktekkan imannya. Di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan 29. Dia, yaitu wanita itu, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saat ini jika Bapak Ibu menginginkan adanya terobosan dalam hidup, ingatlah kembali apakah ada tradisi yang menghalangi iman kita. Entah itu tradisi keluarga, atau nenek moyang, atau bahkan tradisi agamawi. Bapak Ibu, kita mengingat ada sebuah contoh dalam Alkitab di mana Yesus juga mengecam kepala rumah ibadat, atau zaman sekarang disebut juga dengan gembala gereja. Di dalam kitab Lukas diceritakan, suatu hari Yesus berada di rumah ibadat pada hari Sabat. Kemudian datanglah perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lalu Yesus menumpangkan tangannya dan perempuan itu pun sembuh. Tetapi demikian kita lihat respon para hamba-hamba Tuhan yang berada di sana. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai 15. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada 1 hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Nah, dari kisah ini kita dapat melihat juga bahwa tradisi gereja dan agamawi ternyata juga dapat menghambat kita mengalami terobosan iman, terutama pikiran-pikiran seperti para rumah ibadat, yaitu pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan hukum Taurat. Kita harus melepaskan tradisi itu dengan cara mendapatkan rema dari apa kata firman Tuhan. Saat kita mendapatkan rema, maka iman akan timbul dan kita akan dapat menerobos tembok-tembok keputusasaan. Yang kedua, hal yang dapat menghambat yaitu harga diri. Pada poin ini, kita akan melihat sebuah kisah yang terkenal yaitu tentang Naaman. Dikisahkan bahwa Naaman adalah seorang yang terpandang yang memiliki jabatan yang tinggi dan ia sedang mengalami sakit kusta. Kemudian ia pergi menemui Nabi Elisa. Ketika berada di depan pintu rumahnya, orang suruhan Elisa menemui Naaman dan menyuruhnya untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka Naaman akan sembuh. Tetapi, mari kita lihat respon dari Naaman.
Di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 pasal yang ke-12 dikatakan, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berparinglah ia dan pergi dengan panas hati. Itu adalah respon dari Naaman. Naaman merasa bahwa dirinya adalah seorang yang terpandang. Naaman tersinggung dengan sikap Nabi Elisa yang tidak menemuinya, bahkan Nabi Elisa menyuruhnya mandi di sungai Yordan yang kotor. Namun syukur, Naaman akhirnya mau melakukan perintah Elisa dan akhirnya Naaman pun mengalami terobosan dalam kesembuhannya. Jika saja Naaman terus mempertahankan harga diri dan nama baiknya di hadapan para prajuritnya, maka Naaman tidak akan menerima kesembuhan dari penyakit kusta yang saat itu tidak ada obatnya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai harga diri kita menghalangi kita untuk memiliki iman kepada firman Tuhan dan membuat kita tidak mengalami terobosan dalam hal keuangan, pemulihan rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga yang merupakan penghalang dari terobosan yaitu kebiasaan meremehkan hal-hal yang kecil. Sekali lagi saya akan memakai kisah Naaman untuk poin ketiga ini. Mari kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Saya ilustrasikan terobosan iman itu seperti bendungan yang ada retakan kecil, retakan yang tidak berarti. Tetapi karena ada retakan yang kecil itu akan menambah retakan-retakan lainnya dan akan menjebol bendungan itu sehingga air dapat menerobos dengan deras. Demikianlah terobosan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Rema sekecil apapun yang kita dapat, kerjakanlah itu dengan setia. Maka itu akan dapat membangkitkan iman kita dan menerobos segala masalah kita. Mari kita ingat sebuah ayat yang mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara yang lebih besar." Puji nama Tuhan. Jika kita ingin mengalami terobosan dalam masalah kita, mari kita singkirkan penghalang, yaitu tradisi, harga diri, dan kebiasaan meremehkan hal-hal yang kecil. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya kami akan mengalami terobosan dalam masalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.